order quantity dan juga periodic order quantity. Ya. Lot for lot tentunya teknik kita untuk menentukan ukuran lot produksi kita ya untuk menghasilkan sesuai dan tepat apa yang dibutuhin sesuai dengan rencana sales itu. Ya, kebutuhan sales itu setiap minggunya itu ada kebutuhan per periodenya ya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Maaf teman-teman, sebentar ya teman-teman. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, kalau EOQ kita sudah sering dengar tuh. Kalau kita mau dari pelajaran sekolah juga mungkin teman-teman ada yang udah pernah dapat tuh EOQ, Economic Order Quantity. Ini teknik statistik ya. Kita pakai rata-ratanya ya berapa. Nah, lalu nanti kita akan plot nih tekniknya seperti apa. Jadi meskipun prosedur MRP mengasumsikan permintaan ini sesuai dengan jadwal produksi dari MPS-nya. Nah, yang ketiga adalah POQ. POQ ini teknik ukuran lot berdasarkan periode tertentu. Nah, ini kita nentuin dulu nanti periodenya. Ya, yuk kita langsung aja ya cara prakteknya supaya teman-teman nggak bingung ini gimana-gimana bedanya. Yang pertama, yang pertama teknik lot for lot. Kita lihat di tabel ini ya. Tabel. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah, bentar, saya keluarin anotasinya. Nah ini jadwal produksi mingguannya, ya. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya, kita buat seperti itu. Jumlah angkanya, kebutuhannya tuh ini, ya kita jadwalkan. Nah, gimana kita mau produksinya nih, lot sizing kita mau gimana? Nah, di sini kita perlu catat dulu biaya-biaya yang akan timbul dari sebagai konsekuensi strategi yang kita pilih. Misalnya biaya penyimpanan adalah $1 per unit per minggu. Biaya pemesanan $100 per pemesanan. Ya, waktu tunggunya ini lead time-nya ya. Lead time kalau misalnya kita mau order itu tuh 1 minggu bahan bakunya. Nah, kita lihat di sini pertama kita ada kebutuhan 35 ya. Ini kebutuhan kita yang pertama ini adalah 35. Nah, lalu kita stok on hand ya di awal kita sudah diketahui dulu nih 35. Ya, jadi kita plot di sini 35. Ini kebetulan sama aja 35. Sehingga kebutuhan di minggu pertama itu kita harus produksi 35, kebetulan stok kita udah 35 bahan bakunya. Jadi udah impas. Kita nggak perlu beli. Ya, untuk kebutuhan ini sudah tercukupi. Nah, lalu kita rencanakan nih minggu kedua. Minggu kedua kita udah nggak punya stok on hand. Stok kita udah kosong persediaannya. Tapi kita harus produksi 30. Nah, berarti kita punya kebutuhan tuh 30 nih untuk di minggu kedua. Tapi stok kita kosong. Stok kita kosong, berarti kita harus order 30-nya. Kita masukkan 30-nya di sini karena satu minggu sebelumnya nih teman-teman ya. Berarti kita harus order 30 ini di minggu pertama. Yang akan tiba di minggu kedua sebanyak 30. Ya, jadi sesuai ya, 30 order 30. Tertutup nih 30. Nah, masuk ke minggu ketiga nih kita sekarang. Minggu ketiga kita nggak punya stok. Ya, karena lot for lot nih, lot for lot bener-bener kita order itu setiap kali kita butuh baru kita order. Ya, dengan lead time 1 minggu. Berarti kita harus order lagi nih 40 nih, kita butuh 40. Ya, kita order 40. Kita order 40, masuk 40. Ya, kita produksi selesai. Nah, masuk minggu keempat lagi. Kita lihat di minggu keempat. On hand-nya kita 0. Nggak punya stok kita. Karena kan setiap kali barang datang, material datang, kita langsung produksi. Berarti kebutuhannya berapa? 0 juga ya, karena di minggu keempat kita nggak ada jadwal produksi. Ya. Kemudian minggu kelima, persediaan kita tuh 0. Kita nggak punya persediaan. Tapi kebutuhan kita sebanyak 10 ya. Nih, 10 kebutuhan kita. Maka di sini
kebutuhan netonya adalah 10. Nah, berarti kita harus order di minggu keempat sebanyak berapa, teman-teman? 10. 10, Pak. 10. Ya. Aman ya? Sampai sini masih paham ya? Gampang nih. 10. Nah, minggu ke-6 kebutuhannya 40. Stok kita kosong. Ya. Berarti kita perlu order sebanyak 40 ya. Betul, 40 kita order di minggu ke-5 supaya tiba di minggu ke-6. 40. Demikian selanjutnya, minggu ke-7 0. Kita butuh 30. Order 30, masuk 30. Minggu ke-8 juga demikian, 0. Karena kita nggak produksi, berarti 0. Minggu ke-9 kita nggak punya barang, produksi 30, maka butuh 30. Di minggu ke-8 order tuh purchasing 30 supaya masuk di minggu ke-9 30. Ya, demikian selanjutnya sampai minggu ke-10. Kita masih order tuh 55. Ya. Nah, seperti ini tekniknya lot for lot. Kalau udah jadi seperti perencanaan pembelian di rencana pemesanan dan rencana datangnya yang font warna hijau itu, barulah kita harus hitung berapa biayanya yang kaitannya dengan orang gudang nyimpen barang itu butuh biaya. Sekali pesen juga butuh biaya karena ada biaya kirim, mungkin ada biaya import, ada biaya-biaya yang lain, dan juga ada lead time-nya. Kita hitung sekarang satu persatu. Nah, kira-kira kalau ngelihat seperti ini biaya penyimpanannya berapa nih, teman-teman? Ada biaya penyimpanan atau enggak? Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Yes, Tidak ada, Pak. good, bagus. Ini nggak ada biaya penyimpanan. Karena on hand yang 35 itu sudah diperhitungkan di periode sebelumnya ya biayanya. Lalu biaya pemesanan. Nah, berapa nih biaya pemesanan? Kita mesennya berapa kali nih? Yuk kita hitung yuk. 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 235, Pak. 7 dikali 100. 100 aja ya. Jadi kita langsung kali aja ya, 7 kali 100 kali pesan. 100. Entah pesan banyak, entah pesan sedikit, pokoknya biayanya cepet aja ya. Berarti kali 7. Gitu. Udah, biayanya berarti ini saja yang keluar. Ya, jadi total cost kita dengan konsekuensi strategi ini, overhead kita akan muncul sebesar $700. Ya. Aman? Teknik lot for lot gampang ya? Ini Iya, berarti Pak. overhead-nya siapa ya? Iya. Bukan biaya Overhead-nya barangnya. belum. Kita nggak ngomong biaya barangnya ya, Pak. Karena biaya barangnya tetap sama ya, Pak. Ini overhead-nya akibat konsekuensi kita ngatur biaya kirimnya itu setiap kali butuh baru kirim. Ya kan, Pak? Setiap kali butuh baru kita kirim gosen, misalnya begitu. Misalnya. Siap. Ya, tapi enaknya kita just in time. Pas kita butuh baru kita klik gosen, kirim. Barang datang langsung kita olah. Kita nggak perlu siapin ruangan tuh buat nyimpen barang persediaan kita. Ya, Pak ya. Oke, teman-teman. Paham Oke, untuk Pak, lot jelas, for lot Pak. gampang ya? Ya, saya lanjut ya. Sekarang kita teknik yang kedua, strategi yang kita terapin, yaitu adalah EOQ. Nah, strategi yang kedua ini adalah EOQ. Nah, sama ya. Ini saya coba bikin kasusnya sama persis supaya nanti teman-teman kita bisa bandingin perbedaannya itu ada di mana. Jadi kalau ngomong EOQ itu kita perlu melakukan perhitungan dulu ya dari suatu rentang periode. Ya, kita misalnya mau atur biaya kita selama 10 minggu ini. Nah, ini rata-ratanya berapa? Ya, kita hitung ya rata-ratanya ya. Jadi dari 10 minggu ini kebutuhan kita rata-rata tuh berapa? Ternyata setelah kita hitung, nanti teman-teman boleh coba hitung. Itu per minggunya tuh 27 unit. Ya, ambil rata-ratanya. Ya, rata-rata 10 minggu ini kita average 27 unit. Kemudian berarti kalau kita bicara masalah EOQ, kita pakai rumus ini. Ya, di mana nilai D itu artinya adalah demand ya. D itu adalah demand. Ya, kebutuhan selama 1 tahun.
ya. Demand per tahun. Per tahun year. Nah, berarti nilai D-nya berapa? Kalau kita tahu kebutuhan per minggunya 27 unit, tahunnya butuh berapa unit? 27 kali 4, Pak. Kali 12 kan, Pak. Ya, atau paling gampang kali 52 minggu ya, lebih presisi 52 minggu ya, setahun ya. Misalnya kita ngomong setahun. Betul. Apakah mau dikali 4 kali 12 boleh ya, atau ini saya ambil 1 tahun 52 minggu karena kan kadang ada yang enggak ini. Nah, berarti 27 kali 52 minggu kita butuhnya 1.404 unit per tahun. Nah, kemudian S ini adalah biaya pesan atau setup cost. Ya, berapa setup cost-nya? 100. Ya. Kemudian kita hitung nilai H-nya. H itu adalah biaya megangin untuk kita punya stok. Nah, biaya stoknya per tahun berapa? Per unit? 52, Pak. 52, Pak. $52. Betul. 52 minggu kali $1. Berarti kebutuhannya adalah $52 per tahun per unit. Misalnya unit itu disimpenin selama setahun itu $52. Nah, kita udah tahu ya nilai D tahu, S tahu, H tahu, kita masukkan ke dalam nilai EOQ. Ya, kita dapat angkanya akar 2 kali 1.400 kali 100 dibagi 52. Kita dapat 73. angka EOQ-nya 73 unit. Betul. Ya, ini kita keep ya, 73 ini ya per unit. Jadi setiap kali pesen tuh EOQ kita tuh bagusnya tuh 73 pokoknya setiap kali pesen. Nah, sampai sini aman teman-teman? Oke, ngitung EOQ. Aman, Pak. Aman, Pak. Ya, good. Saya lanjut. Nah, caranya mirip kayak tadi. Tabelnya sama persis ya. Yang membedakan adalah setiap kali kita order harus 73. Ya, bedanya gitu. Kalau lot for lot itu kita ordernya sesuai kebutuhan kekurangan kita, just in time istilahnya, just in time dalam artian dengan lead time 1 minggu tadi. Tapi EOQ ini butuh nggak butuh, kita kalau misalnya order pokoknya 73. Mau butuhnya cuma 1 unit doang juga ordernya 73. Gitu. Yuk kita plot satu persatu. Kita punya on hand 35, butuhnya tuh 35. Berarti pas habis. Ya. Minggu kedua butuh 30 nggak punya barang. Ya, kita butuhnya 30. Berarti kita order berapa? 73. 73 di minggu pertama. Masuk 73. Karena 73 barang masuk kita pakai 30, berarti di minggu ketiga kita punya stok on hand sebanyak 43. 43. Kita punya kebutuhan 40, berarti ada kurang nggak? Nggak kurang ya, masih cukup ya Enggak, stok kita. Pak. Ya, ini jangan jadi 3 di sini ya, nggak ya, atau minus 3 jangan ya. Nah, karena 40 sudah terpenuhi oleh 43, berarti kebutuhan netonya 0. Masuk ke minggu keempat, kebutuhannya 0. Kita masih punya stok 3 sisa dari minggu lalu. Berarti kebutuhan netonya berapa di sini? 0. 0. 0. Minggu kelima coba punya stok 3 tapi butuhnya 10. Berarti butuh 7. Kita order lagi berapa? 73. 73, betul. Masukin 73. Nah, 73 ini kepake untuk 7. Berarti tinggal 66 ya di minggu ke-6. 66 ini dipakai 40. Berarti kebutuhan netonya berapa? 0. 0. Good. Nah, 66 dipakai 40 berarti kita masih punya on hand di minggu ke-7 sebanyak 26. 26 butuhnya 30 kurangnya 4. Jadi 7 juga. 4. Berarti kita harus kudu order lah. Pokoknya EOQ-nya 73, order 73. Masuk 73. Nah, minggu ke-8 69 dipakai 4 kan 0.
Minggu depannya masih punya 69. Dipakai 30 berarti kebutuhan 9. netonya 0. 39. 0. 0. 0. Jangan ngomong 39 ya. 0 ya kebutuhan netonya karena kan punya stok Oh 69. iya. Oh iya, Nah, Pak. minggu ke-10-nya baru kita punya stok ada. Ya. Oh, Oke. jangan salah lu ya. Jangan salah ya. Ya, Pak. Ya, jangan Pak. salah. Kebutuhan Pak. neto pokoknya kalau kita masih punya stok aman berarti 0 langsung ya. Berarti 0. Nah, angka Iya, Pak. 39-nya baru masuk di minggu depannya. Ya, Iya, on hand kita 39. benar, Pak. Nah, kebutuhan netonya berapa? 16. Betul. 16. Berarti kita order? 73. Iya, udah gitu doang. Selesai. Sisanya berapa on hand kita? 57. Iya, betul. Seperti gitu caranya ya, EOQ. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain untuk bikin tabelnya? Paham. Paham, Pak. Aman? Oke, Aman. sekarang kita masuk ke biayanya. Nah, ini saya copy paste nih, tadi nih kita punya tabel. Yuk, kita hitung satu-satu. Biaya penyimpanan berapa? On hand nggak sih, Pak, dihitungnya? On hand setelah Mm-mm. 35 ini. Coba-coba, Itu siapa yang dijumlahkan. tahu? Betul nggak? Ayo, silakan. Berapa yuk? 43 tambah 3 tambah 3 Yuk, tambah 3. coba buka kalkulator, boleh. Biaya penyimpanan nanti tinggal dikali $1 ya. Karena $1 per unit per minggu. Ayo, semuanya masing-masing hitung. Berapa angkanya? 375, Pak. 375. Ada yang lain dari 375? Ada yang berbeda? Sama? Yang lain? Nah, totalnya adalah bukan 57 ya, tapi 375. Betul. Yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil adalah ini. 43 tambah 3 tambah 6 tambah ini. Ini yang kita ambil nih biaya kita. Yang 35 enggak ya? Karena dia sudah masuk ke periode sebelumnya. Ya. 0, berarti 0. Termasuk seperti ini nih, masih sisa 57. 57 udah diperhitungkan di periode kita yang ini nih. Ya kan? 57-nya masuk ke sini. Gitu. Jadi betul ya, 375. Biaya pemesanan berapa? 400 ya, Pak. Iya, gampang 400. Betul, karena 4 kali pesan. Berarti total biayanya adalah 775. Lebih mahal daripada lot for lot atau lebih murah? Lebih Lebih mahal, Pak. mahal. Lebih mahal. Tadi 700 ya. Nah, sampai sini EOQ biayanya aman nggak? Bisa saya lanjut? Ada yang tanyakan? Aman, Pak. Lanjut. Aman, Pak. Oke, sip. Sekarang kita ngomong masalah POQ ya. Jadi saya harap teman-teman nanti ngerti 3 metode ini. Kalau ngomong POQ itu berarti periodik P-nya itu ya. P-nya itu periodik. Jadi kita itu mesen bukan berdasarkan pada saat kita butuh baru pesen kayak lot for lot, dan juga bukan kayak kita pesen kayak EOQ pokoknya udah dipatok, udah di orang posesing udah dipatok, pokoknya lu sekali order harus 73 ya, nggak mau tahu pokoknya lu nggak boleh lebih nggak boleh kurang 73 kalau order, paling kecil 73 gitu. Nah kalau POQ ini kita ordernya berdasarkan setiap periode, butuh nggak butuh pokoknya order setiap periodenya, gitu ya bedanya. Nah kalau rumus POQ itu yang kita pakai itu rumusnya ini ya, masih pakai EOQ ya tetap ya. Nah jadi EOQ tadi berapa kita dapat, masih ada yang ingat nilai EOQ kita tadi berapa? 73. 73, betul. Dibagi dengan periode rata-rata penggunaan. Nah kebutuhan kita per minggunya berapa rata-ratanya tadi, ingat nggak waktu ngitung EOQ berapa unit? 27 ya, Pak. Betul, 27 ya.
Jadi 73 dibagi 27. Jadi kita punya periode untuk pemesanan itu 2,7 minggu atau sekitar 3 minggu. Ya. Nggak peduli, pokoknya setiap 3 minggu harus dipenuhin tuh. Setiap kali order tuh untuk kebutuhan 3 minggu harus bisa dipenuhin. Itu patokannya. Ya. Oke, saya ulangin ya. 3 minggu ini artinya apa? Artinya setiap kali kita butuh barang, kita mau order barang, itu kita harus memenuhi 3 minggu ke depan. Itu harus terpenuhi tuh. Ya, jadi kita nggak ngelihat 73 ya, kita nggak dipatok sama angka, tapi kita dipatok oleh 3 minggu ke depan harus kita penuhin. Saat ini juga ordernya. Tuh ya, kita namakan dengan periodic order quantity. Seperti apa bentuknya di tabel? Ayo kita lihat di sini. Nah, sorry ini EOQ tadi ya, 73 ya, yang kita tadi hitung. Yuk. Masih pada tabel yang sama. Butuh 35, terpenuhi 35. Selesai urusan. Ya. Stok kita 0. Kita butuh 30, stoknya 0. Berarti kita kurang 30. Nah, oleh karena itu, kita harus order sebanyak berapa? 70. 70. Karena? Karena untuk 3 periode ke depan. Betul, untuk 3 50. periode. Kenapa 50? Kita butuh ini, 70 ya. Betul. Periode sekarang, minggu depan sama minggu depannya lagi. Ya. Berarti kita ordernya 70 ya, sampai sini ya. Nah, 70. Supaya Bentar, aman Pak. nih 70 ini. Yes, Pak, gimana izin yuk? bertanya, mumpung belum Hmm. terlalu jauh gitu. Ya. Kalau misalkan saya dapatnya 2,1 gitu, saya bulatkan ke atas atau ke bawah Pak seharusnya? Ini kan, Buletin ke bawah aja. oh gitu Pak ya. Oh, gitu. Hmm. Maksudnya Jadi nggak harus patokannya ke atas 0,5. gitu. Ya, betul. Nggak mesti ke atas. Betul, Oh, Pak. gitu. Mm-mm. Jadi kalau saya biasanya kalau 2,5 baru ke atas ya Pak, 2,4 ke bawah aja nggak apa-apa. Baik Gitu. Pak. Baik, makasih. Oke. Lanjut ya. Nah, 70 kepake 30. Berarti masih ada 40. 40 dipakai 40 pas habis aman. Jadi minggu keempat kita nggak punya stok nggak masalah. Karena memang nggak produksi. 0. Minggu berikutnya butuhnya tuh 10. Tapi nggak punya barang. Berarti kebutuhan netonya adalah berapa? 80. 10. Oh iya, tetap. 10 dulu, netonya 10. Tapi orang Ordernya purchasing 80. kudu order. Iya, betul. Ordernya 80. Untuk kebutuhan minggu kelima, 6 dan 7. Masuklah 80 di sini. Nah, kita lanjut lagi. 70, kemudian 0. 30 butuhnya masih punya stok. 30 impas. Ya, aman ya. Ya. Nah, minggu ke-8 pas spray 0. Nggak masalah, nggak punya barang. Minggu ke-9 nggak punya barang, butuhnya 30. Berarti kita order Order 85 ini. 85. iya, karena kita periodenya cuma 10 minggu ya. Minggu ke-11 kita nggak lihat. 85. Berarti kita punya on hand di minggu ke-10 sebesar 55. 55. betul 55. 55 lalu kita kebutuhan netonya pas habis 0. Aman sampai sini? Aman, Pak. Maaf Pak. Aman, Pak. Sip, saya lanjut. Sekarang ke masalah biayanya. Biaya simpennya berapa yo? Teman-teman, hitung biaya simpennya. 195. 195. Yes. Good. 195. Biaya pemesanannya? 300. 300. Jadi totalnya 495. 5. Nah, saya mau tanya. Kalau kita bandingkan dari tadi, lot per lot EOQ, POQ, paling bagus udah pasti yang paling murah ya. Yaitu, POQ. EOQ, Pak. Ya, oke. tapi apakah setiap kali POQ itu akan menjadi yang terbaik? Setuju nggak? Tidak. Belum tentu. Belum tentu, Pak.
Belum tentu. Ya, karena apa? Coba mungkin ada yang punya kendala. Kira-kira apa nih? Nggak mungkin nih POQ nih bisa yang paling bagus nih nggak selalu gitu. Nah, tentunya harus kita perhatikan kira-kira hal-hal apa saja, teman-teman. Load for load. Kontinuitas produksinya, Pak. Ya, itu yang pertama, kontinuitas produksi. Kita harus lihat dulu ya, kita punya produksi itu cenderung itu apa? Terus-terusan atau nanti banyak bolongnya gitu ya, Pak ya. Banyak bolongnya karena kita seasonal produknya bisa Iya. aja kita punya produk seasonal, ya kan? Terus kedua, yang perlu kita pertimbangkan masalah apa? Ketahanan Ukuran produk. gudang. Ya, Ukuran gudang. ukuran gudang, betul. Jangan sampai kita nafsu tuh order untuk 3 minggu, ujung-ujungnya gudang kita nggak cukup, malah harus sewa gudang. Bengkak lagi nanti biayanya. Harus diperhitungkan juga ya. Itu pernah kejadian juga tuh, teman saya begitu. Karena ngejar quantity, ngejar volume order banyak supaya dapat harga murah, tau-taunya gudangnya harus sewa, karena barangnya tahu-tahu nggak keluar cepat, jadinya harus sewa gudang, apalagi kena demurrage ya. Nah, udah. Biayanya jadi mahal, yang mau murah jadi mahal ya. Terus apalagi yang harus kita pertimbangkan? Ketahanan produk. Ketahanan produk. Ya. Kalau produknya modelnya yang cepat rusak, ya mau nggak mau kita just in time. Misalnya kayak apa tuh? Produksi yang di bidang makanan, misalnya kaitannya sama santan kelapa, ya santan parut. Mau nggak mau kita just in time, nggak mungkin kita nyimpenin kayak gitu, ya nggak. Yang kaitannya sama telur segar, yaitu industri makanan itu yang mau nggak mau tuh just in time. Maksudnya dalam artian bukan just in time ya, maksudnya dalam artian lot for lot, pas butuh pas beli gitu, nggak bisa disimpan gitu. Good. Ada lagi yang lainnya? Kaitannya juga harus kita lihat dengan kemampuan supplier. Ya, jangan sampai kita selalu pede bahwa supplier kita bisa support barang kita untuk kebutuhan 3 minggu. Belum tentu loh dia punya barang bisa memenuhi kita 3 minggu secara langsung. 3 minggu atau ujuk-ujuk langsung kita order gitu kan, tanpa ada pola yang pasti gitu kan ordernya kita. Itu juga kita harus pertimbangin ya, kemampuan supplier kita ini seperti apa, ketersediaan mereka seperti apa, mereka punya buffer stock untuk kita enggak. Jangan sampai mereka nggak punya buffer stock buat kita. Jangan sampai mereka pun juga ngambil dari pabriknya itu tuh just in time juga. Pas kita butuh, pas dia lagi order, jangan ada lead time kita tambah panjang. Ya, jadi kita harus memastikan supplier kita punya cadangan barang buat kita, walaupun bukan disimpan di kita. Ya, misalnya tadi yang kita mau order seperti yang model EOQ atau model POQ. Nah, itu. Ya, ya itu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi sekali lagi nggak selalu ini dalam kasus ini kebetulan yang POQ yang bagus. Ya, tapi ada hal-hal tentu yang berkaitannya dengan internal kita, berkaitannya dengan tadi sudah dibahas oleh teman-teman, ada gudang kita, ya kemudian barang yang mungkin punya shelf life yang pendek sekali, ya kemudian kemampuan supplier dalam mensupport kita, anytime kita minta dia bisa langsung kirim, ya. Dan yang pasti nomor satu adalah kemampuan keuangan perusahaan dalam mengatur cash flow, ya itu harus diperhatikan juga. Ya jadi kalau namanya orang purchasing mah tinggal belanja aja. Habis belanja, habis itu baru pusing dikejar-kejar sama supplier, ditagihin, bayar dong bu, ini udah overdue gitu, ya. Nah ini semuanya makanya perlu adanya accurate planning tadi, ya jangan sampai orang purchasing beli terus tapi nanti nggak bisa bayar, akhirnya setiap kali ada WA customer nggak dibaca. Ya kalau bisa ada WA dari supplier nggak dibaca, nggak diblok supplier lama-lama nggak bisa pesan lagi, kena blacklist ya. Itu hal-hal seperti itu yang makanya dalam penentuan strategi untuk lot sizing ini menjadi pertimbangan pada saat kita memutuskan ya. Oke. Untuk lot sizing, belum saya pindah ke topik berikutnya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Sudah cukup jelas, mungkin?
Sementara cukup, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Sip, Pak Freddy. Oke, Ibu. Aman. Thank you. Nah, saya lanjutin ya. Berikutnya, saya tuh pengen banget bahas masalah project management. Ya, project management ini mungkin di week ke-7 ya, nggak salah. Nah, project management ini mungkin teman-teman udah ada yang pakai ya, pernah ada yang pakai. Tapi mungkin dulu pernah belajar sekilas. Sama seperti PMP, Pak. Bukan. Apa Pak? PMP? Project Management. PMS ya, Project Management System. Ya, mirip seperti itu. Ran. Mm-mm. Nah, itu saya ada pertanyaan sedikit, boleh? Oh, tentang apa Pak? Coba Pak Freddy. Silahkan Pak Freddy. Saya pernah ikut sertifikasi nggak lolos, Pak. Kenapa Pak? Di challenge-nya adalah kita dititik beratkan di waktunya atau di biaya gitu loh, Pak. Apakah saya contohnya saya lupa, saya nggak ambil, Pak. Nanti kalau mungkin saya bisa sharing ke Pak Davi deh nanti. Boleh di Pak. challenge saya nggak lolos, Pak. Gitu. Mungkin Oke. saya akan lebih fokus di sini nih ngelihat nanti dari penjelasan dari Pak Davi mungkin ada jawabannya saya bisa dapat, Pak. Oke, Pak Freddy. Thank you. Oke, Nanti thank you. nanti kalau ada bahannya boleh Pak kita diskusi lebih detail ya Pak Freddy ya. Boleh, Nanti Pak. boleh kirimin ke Boleh. saya. Siapa? Nah, thank you Pak Freddy. Jadi pembahasan kita siang hari ini saya akan coba bahas untuk yang generik dulu ya Pak Freddy ya. Saya bahas untuk yang dasar dulu terkait dengan network planning. Jadi kebetulan di sini saya belum bahas terkait dengan biaya. Saya akan coba bahas terkait dengan waktu dulu nih, ya dengan waktu. Nah, kaitannya bagaimana kita menyusun network diagram planning ini, ya dari setiap aktivitasnya dengan teknik CPM dan PERT, ya. Jadi saya tertarik banget nih nanti Pak Freddy kalau boleh sharing sama saya nanti boleh tuh japri nama saya nanti mungkin kita bisa bahas lagi nanti di week berikutnya ya Pak Freddy ya. Siapa? Nah, jadi teman-teman yang mungkin baru dengar network planning diagram yang mungkin belum pernah berkecimpung di bidang proyek, ini nanti teman-teman belajar lagi sih. Teman-teman ada yang udah pernah dapat mata kuliah Industrial Feasibility Study belum ya? Udah dapat belum? Ya, Pak. Udah, Pak. Oh udah, berarti udah pernah bahas dong sama saya tentang ini ya? Udah, Pak. Sudah, perlu saya ulang lagi atau enggak? Perlu diulang, di-refresh lagi? Perlu Mungkin ada refresh, yang Pak. lain. Lupa Boleh, buat Pak, refresh, di-refresh Pak. lagi. Saya Refresh belum. lagi. Belum. Oh, ada yang belum. Ya udah karena ada yang belum, saya refresh lagi nggak apa-apa ya. Mengulang mungkin yang udah pernah dapat nggak apa-apa ya. Mungkin materinya sama di Industrial Feasibility Study, tapi untuk yang belum dapat nggak apa-apa. Ini saya sampaikan. Jadi network planning itu suatu perencanaan dan pengendalian proyek ya yang menggambarkan tentunya hubungan dan kebergantungan antara setiap aktivitas pekerjaannya. Ya nanti kita ngeplot dalam bentuk diagram network ya. Jadi perencanaan dalam proyek ini itu gimana kita nyusun konsep pengendaliannya ya sehingga apa yang kita tuju itu bisa terlaksana dengan baik dari segi waktu ya. Saya belum ngomong biaya ya, ini masalah waktu dulu. Oh oke, nanti masalah recording akan saya bagikan ya, nggak usah khawatir nanti mungkin hari Senin karena nih biasa admin sudah close, jadi nanti biasa Senin saya dapat nanti materi sama recordingnya saya sampaikan ya di thread seperti biasa. Kalau yang lalu udah dapat belum ya rekamannya? Udah kan ya? Saya nggak kelupaan kan rekaman yang pertemuan kita yang terakhir? Ini kan kelas besar ya, Pak. Kalau sebelumnya pas kelas Mm-mm. besar itu kalau nggak salah bukan Bapak, Pak, Bolivia? yang ngajar. Mm-mm. Iya, betul itu, Pak. Ada dari Bolivia udah dapat ya? Kalau saya belum dapat sih. Oh belum. Oh ya udah coba nanti saya carikan. Kalau ada nanti saya tambahin juga ya untuk yang kelas besar ya. Kalau yang untuk kelas kecil sama saya udah ya rekamannya. Oke, saya lanjutin
Yang metode pertama yang kita pelajari ini adalah critical path method, ya, atau yang kita kenal dengan CPM. Jadi CPM ini itu kita fokus pada analisa jalur kritis, ya. Kemudian disebut kritis, ya, karena kalau sampai ada penundaan pada jalur aktivitas yang nanti kita tentukan sebagai jalur kritis, maka sudah akan mempengaruhi penyelesaian proyek ini secara keseluruhan. Ya, sedangkan aktivitas yang nanti tidak keplot pada jalur yang kritis, ya, yang non kritis, kita lebih punya fleksibilitas waktu, ya, untuk bisa mengalami terjadi penundaan, ya, karena tidak akan mempengaruhi secara langsung pada penyelesaian seluruh proyek. Nah, jadi kalau pada saat nanti endingnya pembahasan kita ini kita sudah tahu jalur kritisnya dan berapa harinya jalur kritis itu harus selesai, berarti kita ya tentunya harus mengerahkan segala daya upaya dan resource kita di titik-titik itu, gitu ya. Nah, berbeda dengan yang PERT, ya sebenarnya tekniknya sama, cuma kalau yang PERT itu biasanya disajikan dengan 3 timeline waktu. Ya, ada waktu optimis, ada waktu pesimis, dan ada waktu yang realistis atau most likely, ya. Jadi jangan bingung ya, M itu artinya apa? M itu artinya most likely. TO itu adalah time optimis, TP itu adalah time pesimis. Ya, atau time optimis kadang disebutnya A, time pesimis disebutnya B, gitu ya. Jadi waktu optimis itu waktu yang dibutuhkan oleh sebuah aktivitas kalau semuanya itu tuh berjalan sesuai dengan rencana. Ya, itu yang paling optimis. Jadi kita optimis nih, ini pekerjaan ngebor ini nih bisalah 3 hari selesai gitu. Optimis, nggak keganggu sama cuaca segala, pokoknya optimis bisa 3 hari kelar. Itu kan kemungkinan besar nggak hujan gitu misalnya. Nah, kalau waktu pesimis itu waktu yang dibutuhkan oleh aktivitas dengan asumsi kondisi yang sangat-sangat tidak diharapkan, ya, worst case-nya. Ya misalnya, aduh ini belum tentu bisa gampang dapat orang nih besok nih gitu kan. Belum bisa dapat orang cepat nih gitu kan, mungkin butuh waktu nih sebulan. Nah, itu pesimisnya gitu. Sedangkan waktu realistis atau most likely itu adalah pikiran waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas yang paling realistis, ya, yang berdasarkan pengalaman gitu. Pengalamannya sih kayaknya sekian hari sih bisa lah gitu. Most likely, ya. Berarti most likely itu selalu waktunya antara time optimis sama time pesimis. Oke, itu prinsip dari PERT. Nah, selanjutnya PERT itu tentunya menghitung durasi rata-rata terbobot dari ketiga perkiraan tadi, optimis, most likely, sama pesimis. Sama seperti CPM juga, kita rancang network diagramnya, kemudian kita hitung untuk forward pass-nya, kita hitung untuk backward pass-nya. Ya, baru kita bisa tentukan jalur kritisnya. Perbedaan CPM dan PERT, nah, CPM itu memasukkan konsep biaya, ya, dalam proses perencanaan dan pengendalian, ya. Tapi saya belum bicara masalah biaya dulu. Ya, kalau PERT itu besar biayanya itu uncertain, ya, bisa berubah-ubah. Ya, karena kan lamanya juga tergantung. Kita tadi ada waktu optimis, pesimis, atau most likely. Ya, jadi untuk PERT ini lebih banyak digunakan untuk proyek penelitian, ya, atau new product development, ya, dengan tingkat ketidakpastian yang mungkin tinggi. Ya, jadi di sini CPM itu sebenarnya ada 2 buah perkiraan, ya, waktu dan biaya. Ya, yang mungkin nanti diterjemahkan dalam S-curve untuk setiap kegiatan yang ada dalam jaringan. Nah, kedua perkiraan itu adalah perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang sifatnya normal. Ya, normal estimated. Perkiraan waktu dan penyelesaian dan biaya itu sifatnya itu mungkin dipercepat. Crash estimated bisa juga, ya. Nah,
Jadi kita kalau manage proyek itu ya tentunya yang paling utama adalah memastikan di mana nih jalur kritisnya. Kita harus manage identifikasi dulu jalur kritisnya. Sekali lagi, kalau aktivitas pada jalur kritis ini itu terjadi hambatan atau molor, sudah pasti mengganggu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Ya, itu. Untuk konsepnya. Nah, sekarang saya masuk ke cara bikinnya. Ya, cara bikinnya kita mulai dari contoh yang sederhana dulu deh. Nih, jadi kalau nanti dalam ujian ada soal case ya, itu pasti semuanya hitungan ya, teman-teman ya. Rata-rata semua hitungan, jadi tolong dipastikan terkait mulai dari forecasting, aggregate planning, untuk load sizing ya, dan juga project management ini tolong menjadi perhatian teman-teman untuk dipahami konsep-konsepnya. Ini semuanya masih dasar-dasar semua ya, nggak sulit. Nanti ujian juga nggak sulit. Ya, aktivitas atau tasnya itu ada A, B, C, D, E, F, G. Ya, durasinya juga kita sudah tentukan. Ini adalah menggunakan CPM. Ya, jadi nggak ada time optimis, nggak ada time pesimis. Ya. Nah, predecessor kegiatan. Nah, itu artinya kegiatan sebelumnya. Ya. Ada juga kegiatan sesudahnya. Itu berarti successor. Ya, jangan kebalik ya. Successor sama predecessor ya. Predecessor adalah kegiatan sebelumnya. Successor itu adalah kegiatan sesudahnya. Nah, berarti, yuk kita lihat bareng di sini. Kegiatan pertama itu adalah A. Oh ya, teman-teman, tolong ya, nanti kalau ujian, jangan membuat network diagram yang seperti gini. A, kemudian ini B, ya, kemudian ini C, ya misalnya begini ya, atau ini misalnya lanjut lagi ke ini D, gitu. Ya, jadi saya minta teman-teman nanti kita menggunakan pakem yang seperti ini. Jadi yang namanya kegiatan, yang namanya task, ya itu tidak berada di dalam lingkaran, ya tapi dia berada di dalam garis seperti ini. Ya jadi seperti A. A ini predecessornya kegiatannya nggak ada, berarti ya 0 di sini, start titik 0. Ya. Nah baru setelah itu kita lihat. Yuk selanjutnya A ini bercabang kemana aja berarti? Setelah A. B, C, sama D, Pak. Nah bikin dulu ya satu note ya. A ke satu kejadian, selesai nih A, kejadian. Ini kita sebut dengan note atau simpul. Lalu betul, selanjutnya berarti bercabang ya, B, C, dan D. D. Ya, jadi bikinnya seperti ini teman-teman ya, B, C, dan D-nya ada di garis ya, jangan di note-nya ya. Nah, lalu satu persatu kita lihat lagi. Yang E, sebelumnya C dan D. Nah, berarti C dan D harus kita gabungkan menggunakan Gabungan simpul. garis dummy. Ya, seperti ini ya. Oh iya iya. Dummy. Jadi jangan lupa ini namanya dummy. Kita gabungkanlah C dan D. Boleh yang C ke bawah seperti ini gambar saya atau kebalikannya juga boleh ya. Nggak masalah ya. Teman-teman mau gambarnya yang D yang ke atas nggak apa-apa ya. Yang penting dia digabungkan jadi satu dummy dengan tanda garis titik-titik. Nah, ini kebetulan saya C-nya yang saya gabungin ke D. Ya. Nah, sehingga keluarlah E. Jadi jelas ya, E ini sebelumnya adalah C dan D. Nih, C dan D. Oke, sampai sini untuk yang E, ada pertanyaan mungkin? Pak, Aman? kalau langsung dari panah 34 ke 6, boleh nggak Pak itu Pak? Nggak boleh, dia harus gabung dulu ke satu note. Karena kalau 3 ke 6 berarti E-nya nanti gimana tuh? Ada 2. Ayo, gimana E-nya? Oke Pak. Terima kasih. Ya, jadi selalu setiap aktivitas itu harus ada di satu panah aja ya Pak ya. Nggak boleh ada di 2 panah ya Pak. Nah, kan nggak mungkin ini juga saya titik-titik doang ke sini. Nggak boleh ya Pak. Gitu. Jadi gabungan dulu ke satu titik, baru satu titik jalan satu aktivitas. Ini yang bertanda si E ini nggak akan bisa mulai kalau C belum selesai dan D belum selesai. Keduanya belum selesai ya Pak. Itu tandanya itu seperti itu. Kenapa saya harus pakai dummy. Yuk saya lanjutin yang F. Nah, yang F itu sebelumnya B.
Berarti gampang banget ya. Langsung ya. F Iya. cuma B doang. Dah, ini simple. F sebelumnya B. Lalu yang G sebelumnya E dan F. Nah, ini gimana nih? Saya gambarnya boleh nggak kayak gini? Dummy, Pak. Nggak boleh ya? Berarti harus Ya. dummy ya? Ya. Betul, sama. Harus dummy dulu ya. Nah, seperti ini. Gabungin dulu ke satu simpul. Ya, atau not. Baru kita keluarin ke G. Ya, jadi jelas di sini nih. G itu sebelumnya adalah si F dan si E. Ya, jadi kalau salah satu belum selesai, si G nggak akan bisa jalan. Gitu. Oke, sampai sini dulu untuk bikin gambar ini. Ada yang mungkin masih bingung, boleh tanyakan yuk. Kalau panah daminya dibalik, berarti Boleh. arah panah dari Nah, G ke gitu. 7 itu Boleh. harus di atas, Pak ya? Iya. Betul. Oh, boleh. Saya, Pak. Gitu ya, nggak masalah ya. Ya. Heeh. Ada lagi? Aman? Saya bisa lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, sekarang kita sama-sama perhatikan cara ngitung forward pass. Ya, atau kita mau ngitung namanya EET, earliest event time. Yuk, satu-satu yuk kita lihat. Kita mulai dari yang titik paling ujung dulu. 0. Selalu mulai dari titik 0 ya, itu hari ke-0. Ya, hari sekarang kita mulai. Nah, berarti A2 selesai di hari ke 2. yang A selesai di hari kedua, betul. Kemudian yang B selesai di hari ke 4. betul. Yang C selesai di hari ke 3. 3. 3, Pak. Yang D selesai di hari ke 5. 5. Nah, sekarang 5. yang E yang ini dulu, yang atas dulu deh, yang F dulu. Yang F selesai di hari ke 7. 7. Yang E selesai di hari ke 6. 9, Pak. 10. 6. yang E. Yang E. 9, Pak. 6, Pak. 6. Iya, harus 6, Pak. 9, Pak. Hari ke-9. Oke. Sebelum ke yang titik 6 ini ya, saya ini dulu saya kelewatan nih jelasin nih. Saya kelewatan. Yang ini dulu nih. Ini 5 dapat dari mana? Angka 5? A2, D3. Not 1 tambah. Ini kan C1. Nah, ini kan 3 nih. Iya. C kan udah selesai di hari ketiga. Berarti ini kan 3 sebenarnya nih. Dia hari ketiga. Iya. Plus 0. Sorry, saya ulangin. Kalau dummy itu 0 ya. Ya. Nah, berarti 3 tambah 0 ini 3 nih kalau yang jalur ini. Ya, sedangkan kalau ini jalurnya adalah 2 ditambah 3. Ya. Berarti ini harusnya 5. 5. Kenapa saya ambil 5, nggak ambil yang 3? Ya paling lama, Pak. Betul. Ya, prinsipnya ambil yang paling lama ya. Hmm. Karena si E ini nggak bakal bisa jalan walaupun si C udah selesai di hari ketiga. Hari ketiga udah selesai nih, tapi E-nya belum bisa jalan karena dia baru kelar 2 hari kemudian. Jadi kita ambil 5 di sini, baru E bisa mulai. Nah, E selesai di hari ke 6. 6. 6. Yang F selesai di hari ke 10. 7. 7 7 loh. Oh, iya, sorry, Iya kan? 7 7 ya. Iya. Nah, berarti si G baru bisa mulai di hari ke 9. 9. 7, 9, berarti 7. Mulainya 7, Pak. 7. Baru Oh. selesainya hari ke Ya. 9. Kita endingnya baru di 9 gitu ya. Jangan terkecoh ya, hati-hati ya. Pak. Yuk, coba dicermati lagi. Mungkin udah aman belum di sini? Aman, Pak. Jadian mulai. Aman? Oke. Yang lain aman? Bisa saya lanjut? Aman, Pak. Ya dah, sip. Nah, sekarang kalau misalnya udah selesai 9, kita sekarang backward pass kita hitung balik. Bener nggak nih kita punya jalur ini? Bener nggak hitungan forward pass kita? Ya, caranya gini. 9, kita taruh lagi bawahnya 9. Persis. Kalau misalnya atasnya 11, bawahnya 11 ya. Ya. Nah, tarik mundur. Berarti di simpul ke-6 kita isi berapa di 7. sini? 7. 7. Di simpul ke-5 kita isi berapa? Isi ke 7, Pak. 7. 7. Kalau dummy Ya. 0 ya. Ya. Nah, dummy itu 0, 7. Simpul kedua saya isi berapa? 4. 4, Pak.
4. 4. Simpul ketiga saya isi berapa? Sebentar, bentar. Enam, Pak. 3. 6. 6. Simpul keempat saya isi berapa? 6 juga. Sama 6 6. juga, sama. Betul. 7 kurang 1 ya, 6 ya. Kemudian 6 dikurang 0, 6. Nah, sekarang saya tanya. Simpul ke 1 saya isi berapa, yo? Simpul ke 1 2, Pak. Yo. Ini kan 4 dikurang 2. Berarti kan dari sini kan 2 ya. Nah, Ya. yang sini berarti 6 dikurang 1. Berarti kalau yang dari sini 5 5. ya. Lima. Nah, kalau yang ini 6 dikurang 3. Berarti yang sini angkanya 3. Kita ambil berarti yang paling kecil ya, yaitu 2 Iya. ya. Yang paling Dua. kecil. Kita isi di 2. Jadi kebalikannya ya. Kalau yang Ya. forward kita ambil yang besar, kalau backward kita ambil yang kecil. Dah 2. Berarti 2 dikurang 2 berarti balik lagi 0 ya. 0. 0. Berarti kita punya jalur udah bener nih bisa balik ke 0. Tapi kalau baliknya nggak 0 berarti ada something wrong ya. Kita punya jalur ya. Salah ngitung. Salah hitung, salah bikin panah, salah bikin Iya. notnya. Ya. Jalur kritisnya sekarang saya tanya. Apa? Kalau yang ke titik Cari yang nomor sama ya, 6 pas forward itu kok 7 Pak ya? Kok bukan 6? Yang mana Pak Lukman? Yang mana? Forward Pak. Yang angka Forward. 7 hijau. Di titik 7 6. hijau yang di 6 ini. Yang di sini maksudnya. Betul. Nah, ini 7 karena apa? Karena ini. Karena ini kan F selesai di hari ke-7. Ya Pak ya? Oke Pak. Dami kan dami nih, 0 kan? Berarti 7 tambah 0 nih. Berarti berapa? 7 ya? Oke. Betul? Betul. Nah, sedangkan kalau yang dari E. E ini selesai di hari keberapa? Dia kan mulai hari ke-5. Dia kan butuh 1 hari. Berarti E selesai di hari ke 6. Oh ya, oke Pak. Oke Pak, 6 terima ya. kasih Pak. Oke ya. Miss Sip. dulu. Oke, yuk jalur kritisnya berarti yang mana? Ayo. 1 2 5 Sebut 6. aktivitasnya. Sebut Oh, aktivitasnya. A, B. Heeh. A B A, B, F A, B, F, F, G. G. G, Pak. Iya, good. Jadi caranya ya teman-teman ya, cari yang angka atas sama bawahnya sama. Nih, dilingkerin dulu aja nih gini. Jadi kelihatan. Tuh. Ya. Inilah jalur kritis kita, yaitu A, B, F, G. Selama berapa hari? Selama 9, 9 Pak. hari, Pak. 9 hari. Iya. Berarti di ABFG inilah yang kita benar-benar harus fokus banget. Jangan sampai kita kecolongan. Ya, untuk penyelesaiannya tepat waktu. A itu harus 2 hari, B harus 2 hari, F-nya 2 hari, 3 hari, G-nya 2 hari. Ya, kita harus benar-benar fokus di sini. Itu. ABFG. Ya, saya punya banyak soal yang mungkin teman-teman dulu sempat kuliah IPA sudah pernah tahu. Nah, tapi saya coba skip dulu ya. Saya coba langsung ke yang penyelesaian pakai waktu. Nah, ini lebih seru nih yang ini. Nah, sudah keluar? Kira share screen saya? Coba. Udah, Sudah, Pak. Kak. Nih, teman-teman mungkin yang pakai biasanya itu event organizer tuh. Butuh tuh yang biasa bikin event-event tuh. Misalnya kayak ini contohnya nih, saya ngambil dari buku konser ya. Itu ada aktivitasnya dari A sampai J. Kemudian setiap aktivitasnya itu ada predecessornya, ya itu jelas tuh sebelum dapat engineer kita harus dapetin dulu site-nya, termasuk juga sebelum kita setting-setting yang lainnya tuh, ya. Ini sebenarnya modelnya karena ada A, B, dan M berarti ini pakai PERT ya. Ya. Berarti ada most likely, ada optimis, ada juga pesimistik ya. Cara ciriinnya nggak usah bingung, AB-nya pokoknya yang paling kecil udah pasti yang paling optimis, yang paling besar yang paling pesimis, yang tengah-tengah yang most likely. Nah, pertanyaan saya nggak cuma bikin network diagram, nggak cuma cari jalur kritis. Pertanyaan saya adalah, berapa sih kita tanggal berapa kita harus mulai supaya pada saat 30 Juni konsernya itu kita 99% ini komplit selesai. Nah, gimana tuh hitungannya? Kita gambar dulu ya network diagramnya. Nah, network diagramnya
saya langsung bantu aja ya. Yang akan terjadi seperti ini. Nanti teman-teman bisa telaah lagi. Ya, caranya sama seperti tadi. Sekali lagi kalau nanti di ujian jangan bikin network diagramnya itu ini ya. A gitu ya. Cabang. Jadi B sama C gitu ya. Saya nggak mau ya yang gini ya. Tolong Ya, jangan Pak. bikinnya seperti ini ya. Selalu itu aktivitas ada di sini. Mungkin teman-teman lihat ada beberapa literatur yang seperti itu ya, tapi saya ingin meluruskan sebenarnya yang benar itu adalah seperti ini. Tuh, aktivitas ada di jalur-jalurnya. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjutin dulu di sini. Nah, jadi kita sama tekniknya seperti tadi, forward pass sama backward pass. Nah, 0 berarti di simpul kedua ada 3. 3, Keempat berapa? Simpul 4? 5, 5. 5, Simpul ketiga 9, 8, 9. 9. Ayo, simpul kelima berapa? Simpul kelima? Ayo. simbol 10, kelima, 10 Pak. 10, Pak. 10. Simbol keenam berapa? 11,5, 11,5, Simbol ketujuh? 11, 11, Ya. Simbol ke-8? Nah, berapa nih? Simbol ke-8 ada 13, banyak loh. 14 Pak. 13,5, 13,5. 14, Pak. 14. Iya, 14 ya. 14. Hati-hati nih kalau dapat soal yang begini nih, jalurnya banyak nih di endingnya. Oh, tambah Ya. 3 yang bawah. Iya, Pak. Iya, yang bawah. 9 tambah 5 ya. Iya. Nah, oke, yuk sama kita caranya tadi tuh 14. Kita mundurin simpul 6 jadi 12. 12, simpul kelima jadi Simbol kelima jadi 10,5. 10,5, iya, simpul keempat jadi 7,5. iya, simpul ketujuh jadi Simbol ketujuh jadi stick 14, 14, Pak. ya. Ingat ya kalau dummy selalu 0 ya. Dummy itu Ya. selalu 0. Nah, simpul ketiga jadi berapa? Simbol ketiga 5,5. 10,5, Ketiga, ayo berapa ya ketiga? Oh, ketiga Yang ya, salah? ketiga 9, 9, Pak. 9,5, 9. Kok 9,5? 9. 9 ya. Dibalik aja tadi tuh 14 kurang 5. Oh iya. Oh iya. Simpul kedua jadi 3 Pak. 3, 3 Pak. ya udah 0 ya. Jalur kritisnya berarti A. A, C, C, G, G, A, C. Nah, C, G, A, C. Udah cuma ACG ACG, doang. Pak. Ya, yang paling utama harus temuin site-nya dulu, lokasinya. Habis itu yang paling penting hire opening egg-nya. Oh. Terus yang terakhir yang paling utama adalah print advertising. Itu yang menjadi jalur kritisnya tuh, nggak boleh meleset. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita konser ini 30 Juni, 99% supaya ini aman, bisa berjalan dengan baik, kita harus mulai tanggal berapa? Apakah cukup 30 Juni dikurang 14 hari? Kan jalur kritisnya 14 hari itu. Cukup nggak? Nah, yuk kita hitung yuk probabilitasnya. Yang pertama, itu adalah kita hitung expected time-nya segala. Sorry, ini tadi udah selesai. Nih, pertama kita hitung variabel TA-nya. Ya. 4 dikurang 2. Ini jalur kritis ya. Jalur kritis itu kan A, C, sama G. Berarti untuk yang A itu kan most likely-nya kan 3. 3, Optimisnya 2. Pesimisnya 4 kan. Nah, berarti 4 dikurang 2 dibagi 6. Ikutin rumus ya. Rumus yang ini. Nih. Sorry. Ini yang 4 kurang 2 bagi 6. Ya. Kemudian dikuadratin. Ini ngomong variabelnya ini. Sorry. Nih. Ya. Kita ngomong variansnya. Ya. Var ini artinya varians. Ya. TP-nya berapa? 4 kan? TO-nya 2 nih untuk yang A nih. Kita kan mau hitung yang A doang. Yang jalur kritis saja yang kita hitung nih. Yang C sama yang G. Ya. Nah. Sekarang yang C berarti kan 10. Ya kan? Dikurang optimisnya 2. Dibagi 6. Ya, dikuadratin. Yang G-nya sama 7 dikurang 3, optimis dikurang pesimis.
pesimis kurang optimis ya, dibagi 6 dikuadratin ya. Lalu kita jumlahin dapat 2,3. Ya, pegang dulu nih angkanya nih 2,3. Nah, berarti kita ngitung simpangannya berapa? Kalau variasinya 2,3 berarti simpangan bakunya berapa? Di akar. Iya, diakarin ya. Ya. Akar 2,3 dapat 1,52. Oke, sampai sini? Sampai sini aman? Maaf Pak, berarti kita hitung variansi tiap aktivitas di critical path ya Pak ya? Betul, critical path-nya kita ambil ya, yang lainnya nggak usah. Hanya critical path aja. Ada lagi yang lain? Aman? Bisa saya lanjutin? Aman, Pak. Oke. Nah, seperti ini tadi ya, 2,3. Ya, critical path-nya katanya tadi 14 hari kan, jalur kritis kita. Nah, kita ngitung sekarang. Variabelnya, variansi kita tadi kan 2,3, simpangan baku kita 1,52 ya. 1,52 dapat dari akar 2,3. Critical path dapat dari mana? Critical path dapat dari hitungan tadi kita 14 hari ya, jalur kritis kita. Nah, sekarang kita mau 99% nih. Ya, kalau misalnya kita gambar seperti ini nih, kita ngomong probabilitas. Maka teman-teman pakai tabel ini. Ya, langsung aja pakai tabel ini nanti kalau misalnya ada soal seperti ini pakai tabel ini. Lalu plot angkanya. Ya, dapat dari mana? Dapat dari ini. 2,3. 2,3. Atasnya 0, Ya. Atasnya 0,03. Bawah yang ini 2,3 nih gini ya. 2,3 itu kita itu cari angka ini kan 90 0,9901. Nah, kita cari yang angka yang mendekati ini. Ya, kita kan 0,99 tuh berarti kan 0,990 kan kita maunya kan? Ya. Ya enggak? Jadi kita dapetin angka yang ini. Nah, angka yang ini kita plot berarti ke samping dia 2,3, ke atas dia 0,03. Itu dulu. Ya. Sehingga kita dapat angkanya adalah ini 2,33. Ya. 2,3 bukan dari sini ya, bukan ya. Oh, okay. 2,3 itu dapatnya dari angka ini dulu. Lihat angka yang mendekati 0,99 tadi. Kan kita mau dapetinnya kan 99%. Ya. Kan ini nih yang mau kita dapetin nih dari ini. 99% kan kita kalau jadiin desimal seperti ini, 0,990. Nah, yang paling mendekati kan angka ini, 0,9901. Nah, ini kita tarik ke samping. Ini kita tarik ke atas. Ya, itulah kita dapat angka 2,33. 2,3 tambah 0,03 dapat 2,33. Nah, angka 2,33 ini kita masukkan dalam rumus. Ya, pakai rumus ini. X dikurang jalur kritis kita 14 hari dibagi dengan simpangan baku kita 1,52 sama dengan angka ini 2,33. Itu rumusnya. Ya. Didapatlah X-nya adalah 17,54. Ya, 17 hari. Berarti dari 30 Juni kita mundur 17 hari supaya kita punya keyakinan nih 99% ini aman, komplit di 30 Juni. Kenapa Kalau enggak? nanti ya? Maaf Pak, kan 30 Juni. Kenapa enggak 18 hari? Boleh, nggak apa-apa. Oh, nggak Bulatan boleh. ke atas, nggak masalah. Ini saya pembulatan Oke. ke bawah soalnya. Ya, Siap, bulatan ke Pak. atas, 17 atau 18 hari nggak masalah. Tapi kalau teman-teman ngomongnya, saya nggak mau 99%, saya maunya kemungkinan 80% aja. Ya, misalnya nih ya, 80% nih. Ya udah, cari nih di tabel ini yang 80% mana nih yang mendekati. Nah, Pak, coba tampilkan tabelnya, Pak. Awang-awang dulu ini ini. tabelnya. Ini tabelnya. Oke. Keluar nggak tabelnya? Keluar kan? Ya, Keluar, keluar, tapi Pak. memang sih, Pak. Tapi kayaknya tabel normal distribusi itu Pak ya? Kumulatif Pak ya? Iya, betul. Tabel normal distribusi. Anotasi saya keluar nggak sih di sana? Coret-coretan Keluar, Pak. saya? Keluar ya? Keluar, Pak. Keluar, Pak. Ini apa? Kalau tadi 80% ya, berarti cari yang mendekati 80 ya.
berarti yang mana nih? Ini nih, bisa ambil ini. Ya, 8 Ber- kos 0,8 berarti ambilnya 0,84. 84. Ya, angkanya nih jadi diganti nih. 0,84. Ya, ceritanya nanti lain lagi ya. Gitu. Aman sampai sini? Gampang ya? Kalau ngitung Pak. probabilitas, pakai aja rumusnya. Ini benar-benar metodologinya ini tuh memang rumus karena statistik ya, probabilitas gitu. Probability. Jadi ya tinggal pakai aja rumusnya. Cuma maksud saya ada tambahan seperti ini supaya teman-teman kalau misalnya sampai menemukan kasus dan pengen tahu nih berapa probabilitas, udah ngerti gitu. Oh, ini ada caranya gitu, secara statistik probability ini seperti ini gitu. Ya. Oke. Cukup teman-teman hari ini. Pembahasan kita mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh? Masih ada waktu sambil saya absen. Silahkan. Bisa diterima dengan baik. Pembahasan kita aman. Semuanya dari kita ngomong load sizing sama project management, CPM and PERT. Bisa Pak. Pak Aman, Pak Pak. Davi, Aman, Pak. Pak Davi, ini nanti Yes. bisa di-share Pak untuk yang Ya. ini. Betul, saya akan share semua ya. Nanti recordingnya sama recording sama materi kita ini saya share ya. Nanti saya masukkan di forum hari Senin ya. Sekalian nama rekamannya karena rekaman baru dapat nanti hari Senin saya. Gitu ya Pak? Pak Davi, mohon maaf. Saya Ya, kan Pak. kelas kesininya bukan Pak Davi gitu ya. Nggak apa-apa, bisa semuanya nanti? saya kasih. Bisa, Oh, gitu. karena Bisa saya. karena saya dosen 1, jadi saya bisa akses ke semua Kelas kelas. ya. Ya, nanti saya masukkan ya silakan. Pak. Ya. Baik Pak. Iya. Baik. Oke, saya sambil absen ya. Saya sambil absen. Sambil tolong liatin ya di tampilan saya nih. Di tampilan saya tolong sambil dilihat. Pak Davi, sebelum Ya. sambil absen, Ya. untuk tadi mencari jalur kritis yang Hmm. kita perlu, ini kalau ngomongnya diimplementasi ya Pak ya, bisa Hmm. apakah kemudian kita harus mencari bagian-bagian mana saja yang wajib, bagian-bagian mana yang tidak wajib seperti itu dulu, atau seperti apa Pak? Sorry, Buat nggak melakukan kedengeran. breakdown. Apa yang wajib Pak tadi Pak? Saya kurang kedengeran. Tadi kan untuk mencari jalur kritisnya itu kan ada beberapa activity yang kemudian kita akan Fokus. fokus gitu ya, fokusnya ke bagian mana sebenarnya. Semakin detail aktivitasnya berarti itu akan menggambarkan simulasi yang paling mendekati dengan aktual gitu ya Pak. Yes, betul sekali Pak. Artinya- Jadi activity. Ya. Lanjut dulu Pak, silakan Pak. Oh ya, artinya setiap aktivitas itu sebisa mungkin memang dicatat dengan detail sehingga diharapkan nantinya ketika memang ada beberapa gabungan dari aktivitas itu didapatkan jalur kritis yang paling mendekati dengan aktualnya. Betul sekali Pak, betul sekali. Jadi sebisa mungkin kita kalau bikin activity jangan yang terlalu makro ya Pak. Kebetulan kan contoh saya ini kan yang makro-makro doang kan Pak, cuma beberapa titik ya Pak. Tapi kan realnya nanti Iya. pasti Bapak bisa puluhan sampai ratusan ya Pak. Activity-nya ya Pak. Betul Pak. Gitu. Jadi nanti tolong di breakdown lebih detail lagi, ada sub-subnya gitu Pak. Ya, itu akan lebih bagus Pak. Lebih detail lagi, begitu Pak. Oke, baik. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Oke, nanti biasanya jalur kritis ini project management nanti kelanjutannya teman-teman juga bikin S-curve ya. Biasanya, cuma saya nggak masukkan di materi ini. Nanti bisa saya kasih tambahan kalau ada yang tertarik untuk yang S-curve dan juga masalah biaya tadi sama Pak Ferdi ya. Nanti Hadir, saya Pak. tambahin lagi. Ya. Oke. S-curve-nya boleh Pak di-share juga nanti Pak. Tuh. Karena ada beberapa project saya masih pusing juga terkait S-curve Pak. boleh Pak Freddy. Nanti saling ingetin ya, Pak Freddy ya. Iya Pak. Karena thank you. Gimana Pak? Semua bagian bilangnya ini jalur kritis gitu kan, kita sakit kepala. Udah pasti Pak, semuanya merasa prioritas. Pak Davi, mohon maaf. Iya, Nanti Pak. bisa yang tentang S-curve bisa di-share di forum kayak Ya. tadi gitu Pak. Nanti biar Boleh semuanya sekalian. bisa Ya, monitor itu. pasti. Mas selamat Oke. sekalian ya, nanti saya share ya. Siap, terima kasih ya Pak. Oke, thank you. Ada lagi sambil saya absen ya, nggak apa-apa. Nanti langsung disela aja ya. Misalnya saya absen, atau baru kepikiran nanya, langsung aja disela nggak apa-apa. Ya.
Pak Abdil, Bu Afifah, Hadir, Pak. Pak Akbar, Iya Pak, hadir Pak. Bu Alisa, Hadir, Pak. Pak Alif, Pak Alif, ada ya? Oke, Pak Angga, Pak Asifudin, Hadir Pak. Ibu Azhara, Hadir, Pak. Pak Brian, Pak Calvin, Hadir Pak. Pak Cecep, Bu Khairunisa, Bu Desi, Hadir, Pak. Ibu Devi, Hadir, Pak. Ibu Dila, Hadir, Pak. Pak Dimas, Hadir Pak. Pak Bu Dimensi, Dimensi hadir, Pak. Pak Dipa Citranto, Hadir Pak. Pak Edi Purnama, Pak Elingga, Edi Purnama hadir, Pak. ya, Pak Fadil, Pak Fajarido, Pak Farsya, Hadir Pak. Pak Fidelis, Pak Firman, Firman hadir Pak. oke. Bu Fortuna, Hadir, Pak. Pak, kok Farhan nggak ada ya Pak? kenapa? Pak, kok Farhan nggak ada ya Pak namanya? Farhan, kalau nggak ada berarti di checklist sama sistem secara otomatis ya Pak. Oh, oke Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak Gilang, Hadir Pak. Pak Georgie, Bu Hanifah, Hadir, Pak. Pak Iksan, Bu Intan Sari, Hadir, Pak. Bu Jevani, Hadir, Pak. Pak Lukman, udah ya, Hadir Pak Pak. Asis, Bu Mei, Mei hadir, Pak. Pak Rival, Pak Raffi, Pak Izar, Pak Alfa Sony, Hadir Pak. Pak Fadlan, Pak Haji Pratama, Pak Haidar, Hadir Pak. Pak Iqbal, Pak Rehan, Hadir Pak Muhammad Raihan Pak. Pak Sultan, Pak Iqbal Residian, Hadir Pak. Bu Nafisa, Hadir, Pak. Pak Nazer, Hadir Pak. Bu Novia, Hadir, Pak. Bu Okta, Okta hadir, Pak. Pak Freddy ada, Bu Rahayu, Hadir, Pak. Pak Rizkika, Bu Salsadila, Bu Hadir, Sofia, Pak. Hadir, Pak. Pak Subandi,
Pak Taufik, Bu Taruli, Hadir, Pak. Pak Tito, Hadir Pak, Tito hadir Pak. oke. Pak Tito Aprianto nggak ada ya. Bu Utari, Hadir, Pak. Bu Pina, Hadir, Pak. Pak Wedi Bordus, Hadir Pak, Willy Bordus hadir Pak. Pak Yordan, Bu Yuliana, Hadir, Pak. Pak Yurizal, Pak Zulfahmi. Oke, yang nggak saya panggil berarti sudah otomatis nih ya dicentang sama sistem. Tuh Pak Farhan ya ada ya di sini ya. Tuh sudah centang aman. Ya, yang halaman 2 juga ya. Ini udah centang semua ya. Yang secara sistem sudah di absen secara otomatis karena check-in-nya memenuhi persyaratan. Oke, yang saya panggil tadi udah oke. Saya rasa cukup ya untuk kita hari ini. Sekali lagi rekaman sama materi saya akan sampaikan di thread di semua kelas ya, baik yang kelas kecil sama saya maupun yang kelas kecil nggak bareng saya akan kasih semuanya di hari Senin ya. Di hari Senin akan saya sampaikan. Kemudian nanti kalau saya ada materi tambahan terkait S-Curve yang tadi saya janjikan ke Pak Ferdi dan yang lain Pak Slamet, ya saya juga akan sampaikan nanti di kelas kecil juga ya, di masing-masing kelas kecil. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kalau gitu nanti ketemu lagi masing-masing di kelas kecil yang persiapan praktikum masing-masing ya. Nanti ketemu lagi sama saya yang di kelas kecil persiapan praktikum. Sekali lagi nanti untuk ujian semuanya udah pasti hitungan ya. Kebetulan saya membuat bahannya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan ini selama kuliah di Vicon maupun di kuliah di praktikum ya, itu pasti materinya nggak jauh-jauh dari itu semua kok. Ini mata kuliah gampang, jadi tolong jangan dilewatin dengan nilai yang nggak maksimal ya. Tolong tugas-tugas kelompok, tugas personal semua diikuti, kuis juga jangan sampai bolong, apalagi panel exam ya jangan sampai nggak ikut, apalagi sampai detik-detik terakhir baru mau submit, tahu-tahu internetnya error lah, tahu-tahu laptopnya error lah, pernah ada yang laptopnya kecebur ke laut ya. Jangan sampai kejadian, kalau submit jangan mepet-mepet ya. Submit jangan mepet-mepet. Karena begitu beda 1 detik aja lewat jamnya, udah langsung teman-teman nggak bisa submit dan saya nggak bisa kasih nilai. Ya, walaupun teman-teman email ke saya, ketemu saya pun percuma, saya nggak bisa ngasih nilai karena sudah di lock secara sistem. Ya, oke, itu aja yang saya harap teman-teman jadi perhatian untuk bisa lulus dengan nilai maksimal, tapi yang paling penting bagi saya ada sesuatu yang teman-teman bisa pakai dari sharing saya, teman-teman bisa manfaatin di bidang kerja masing-masing, itu saya lebih bangga dan lebih senang apa yang saya sampaikan bisa dipakai. Nah, itu aja. Terima kasih ya teman-teman. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Terima kasih banyak atas materinya. Selamat siang, Pak. Luar Terima biasa. kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak, terima kasih. Sehat selalu Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Tuhan memberkati Pak. Sehat selalu Pak. Izin Pak les. Bordus, makasih. Sama-sama di Pak. Jaga Terima kasih Pak kesehatan. Davi. God bless you. Kontrolnya lagi.